Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Yang belum masuk angin. Kalau saya mangan getuk, Bu. Enak ya getuknya ya. Itu yang bikin siapa sih? Ya kalau masih ada sisanya bawain ge. Mantap getuknya itu. Saya doakan panjenengan yang ngaji sampai selesai, mendengarkan ceramah dengan seksama. Saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, rai-rai kreditan. Ketahuan aminnya tuh kencang. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Enggak ada. Males aminnya ya Bu ya. Tambah solehah istrinya. Allahumma amin. Ini saya perkenalkan dulu karena jenengan barangkali umumnya belum kenal sama saya. Kula niki asmane Suparman Abdul Karim. Namanya Suparman, namun senes yang Jawi. Bapak saya Komering, ibu saya Ogan. Sama kayak Pak Zulkifli Anwar. Pak Zulkifli Anwar itu kan Ogan Komering. Saya juga Ogan Komering. Di Bapak Ogan niku mirip Lampung Bu. Api niku. Nah itu dialek api. Kalau Ogan itu nak kemana? Nah itu bahasanya. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena saya lahirnya bulan Sapar. Makanya namanya Suparman. Tadinya mau dikasih nama Saparudin. Pan orang Sumatera kalau lahir bulan Sapar asmane Saparudin. Tapi begitu mau dikasih nama Saparudin, Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Gak jadi. Takut nanti nyontoh jeleknya, kebetulan ketangkep maling ayam, mau dikasih nama Saparudin gak jadi. Maka dikasih nama Suparman. Karena lahir bulan Sapar. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Suroto, Suratman, Suratmi. Ada Suratmi enggak? Nek lahir dino pon asmane Poniman. Nek paing Paiman. Nek legi Legiman. Nek wage Wagiman. Nek kliwon subhanallah. Kliwoman Bu. Kliwon aja biasanya ya. Jadi itu ceritanya. Saya ini tinggal nang Bandar Lampung. Ngurus pondok pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah dan rumah tahfiz Damarian Karim. Sekarang saya diamanahi sebagai pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama LDNU PWNU Lampung. Sekaligus juga Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan Ketua Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia Provinsi Lampung. Pokoknya begitulah perkenalan. Anak sudah 2, istri baru 1. Boleh nambah nggak? Boleh. Alhamdulillah. Di sini kok boleh. Untung saya nggak ngajak istri saya Bu. Kalau tak ajak ngambek dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita ngaji. Ngaji ini pahalanya, ganjarannya khairum min alfi raka'atin tatawwu'an. Ganjarannya luwih apik, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Belum pernah. Uang tarawih yang 23 jam malas. Saya tanya Pak Kades, ini masjid kita ini berapa rakaat?
terawih. 24 banyak amat. Oh 23 kali. Pak Kades nggak mau yang ganjil lah, mau yang genap aja ya. 23 hebat. Nah kita ini yang 23 saja tarawih lan witir banyak yang malas. Nah kita ngaji di sini mendengarkan Pak Parman ceramah, pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nyambung gak nyambung? Mudeng orang mudeng, reti orang reti, masuk kuping kanan bablas kuping kiri. Mak, kata suaminya, ngaji apa tadi? Apa ya? Lupa semua. Masuk kuping kanan bablas kuping kiri, pahalanya tetap sama, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi sayang pahala nggak kelihatan, sing ketoan duit gini bengke. Orang kalau dibagi-bagi duit demen. Buktinya kalau pilkada, ini kalau pilkada tuh datang malaikat berjubah minta dipilih ulang, habis itu ganti jin, tapi jinnya bawa duit, yang dipilih jin. Karena orang gak butuh pahala di dunia, yang dibutuhkan duit. Itulah manusia. Makanya ibu-ibu, ganjaran pahala tabungan amal soleh ngaji kita hari ini, manfaatnya akan cash tunai di akhirat nantinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah suatu hari di akhirat nanti di mana tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta kekayaan yang disombongkan. Bu, saya tanya, ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Atakabburu minal aghniya'i qabih. Orang kaya sombong niku elek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah elek. Orang pinter sombong elek. Orang goblok sombong tambah elek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong elek. Ibu-ibu sing elek sombong tambah elek. Saya tanya, ada nggak orang elek sombong? Yang mana orangnya? Ngaco-ngaco, udah jelek sombong. Nah, kalau ibu-ibu kan cuantik semua. Ingatlah suatu hari di mana tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta kekayaan yang disombongkan. Anak-anak yang jadi kebanggaan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali nantinya barang siapa yang menghadap Allah dengan hati yang damai, dengan hati yang selamat. Semoga kita semua nanti selamat menghadap Allah Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salamnya Allah semoga senantiasa ia curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita ngaji halal bihalal. Ngapa sih pentingnya halal bihalal ini? Karena begini, sholat tidak ngangkat walaupun cuma sejengkal bagi orang yang masih bermusuhan. Dosa-dosa tidak diampuni,
puasa Ramadan pun belum diterima kalau kita masih bermusuhan. Makanya ada doa malaikat Jibril yang populer. Doa ini diaminkan oleh Nabi, sering dikhutbahkan oleh para khatib Idul Fitri. Malaikat Jibril berdoa, ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Ba'uda itu sering kita terjemahkan celaka. Itu terlalu simpel menerjemahkannya. Ba'uda itu dari wazan fa'ula. Kalau bahasa kitanya ba'uda itu Bapak Ibu, jauh dari rahmat Allah. Itu maksudnya. Cuman kan khotib itu kalau ngomong jauh nggak enak khutbahnya. Makanya diomongin celaka gitu aja. Jauh betul dari rahmat Allah. Man adraka Ramadan, barang siapa yang ketemu bulan suci Ramadan sampai dia berpisah dengan Ramadan, falam yughfar lahu, lalu dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Bu, jenengan ini punya dosa nggak sih? Banyak. Nih ibu-ibu kira-kira nih, kira-kira banyak dosa jenengan apa dosa saya? Ya coba kira-kira, banyakan mana jenengan kali pulau? Banyak saya. Payah ibu-ibu mah. Memang ada keterangannya Bu, man katuro kalamuhu katuro dunuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Ya saya. Kalau kata orang Jawa apa Bu? Kakian cangkem. Orang-orang yang kakian cangkem itu banyak dosanya. Makanya mudah-mudahan ya, mugi-mugi Ramadan ketemu, datang Idul Fitri, tiba di bulan Syawal, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Nah, siapa sih yang dosanya tidak diampuni? Yang dosanya tidak diampuni itu orang yang masih musuh-musuhan. Katanya, jenengan punya musuh? Punya musuh? Punya. Musuh dalam selimut. Wajib itu mah. Pak Kades punya musuh dalam selimut? Enggak punya, nyari lah, tak cariin. Jangan selimut tetangga, tapi bahaya. Jadi begini Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang masih musuh-musuhan, tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya, makanya kita adakan halal bihalal, maaf-maafan. Ya nggak terlambat sih, nggak apa-apa, bagi Allah nggak ada yang terlambat Bu. Kemarin masih gengsi nih mau maaf-maafan, ya nggak apa-apa. Sekarang maaf-maafannya pulang dari sini ya, jangan lupa. Yang masih musuh-musuhan, maaf-maafan. Tapi Pak Ustadz, sakit betul rasanya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ya kemarin-kemarin kan akrab ya Bu, soulmate banget. Pengawasan muslimat bareng, Al-Hidayah bareng, Rahmat Hidayat bareng, duduknya deketan, bajunya samaan, lipstiknya samaan, lakinya. Oh, jangan. Saking pangling, saking soulmate katanya orang zaman sekarang, saking akrabnya, saking dekatnya, sampai semua samaan, tiba-tiba selek, muncul benturan. Ya nggak apa-apa, nggak akrab lagi, tak masalah, nggak soulmate lagi. Yang penting jangan musuhan. Yang nggak boleh kan musuhan. Jenengan masuk YouTube Pak, kok jenengan manis ya Pak ya? Istrinya berapa Pak? Baru satu katanya. Jangan nambah loh Pak. Kan PNS nggak boleh nambah ya. Matur suwun, sudah dikasih cap kaki 3. Oh jadi iklan kita. Masyarul hadirin Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tak ulang ya. Enggak akrab lagi enggak apa-apa. Enggak soulmate lagi enggak apa-apa.
Yang penting jangan musuhan, gitu. Musuhan yang nggak boleh tuh. Ya kalau ketemu tegur sapa lah. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada jawaban kan. Jangan musuhan. Tapi saya perlu ingatkan bahwasanya kita jangan ego. Ciri orang yang bertakwa itu wal-'afina 'anil nas, yang sedia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang zalim sama kita, sakit hati kita. Orang bertakwa tidak akan pernah mendendam. Orang bertakwa sedia untuk memaafkan. Insya Allah. Tapi yang salah kudu tahu diri. Yang salah mesti rumong so. Kalau bahasa Jawanya salah ngapura nggih. Mesti rumongso. Jangan sampai ego, merasa paling benar, gentle ngaku salah. Bu, pernah berbuat salah? Pernah kan? Enggak salah dong kita datang ke rumahnya kunjung sowan. Nyuwun ngapura, Bu, minta maaf ya. Kemarin saya ngomongin ibu yang enggak enak, sekarang saya minta maaf. Itu baru gentle namanya. Datang ke rumahnya jangan lewat telepon. Ini kalau sekarang ini silaturahim kok lewat telepon. Lebih akrab dengan teman di grup WhatsApp daripada dengan tetangganya dewe. Itu salah. Kalau di grup WhatsApp asik banget ngobrolnya. Tapi begitu ketemuan diem-dieman. Datang ke tetangga, Ustaz, mau minta maaf tapi orangnya jauh. Nah kalau jauh nggak kejangkau transportasi, ongkos belum ada, boleh telepon. Pak Yai, teleponnya nggak pernah diangkat. Kalau telepon nggak pernah diangkat, SMS, pesan WA, tapi jangan lebay. Orang zaman sekarang lebay. Ketika mata tak mampu menatap, lisan tak mampu berucap, tangan tak mampu menjabat, kaki pun tak mampu melangkah. Stroke namanya. Pantesan lebaran banyak orang stroke karena doanya dewe. To the point minta maaf. Saya Sumina, ada nama Sumina. Saya Sumina saking Wai Sidomukti, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Negara Republik Indonesia. Mengucapkan mohon maaf karena saya pernah berbuat salah dengan Anda. Silakan ikrar, kita minta maaf. Nah tugas kita cuma minta maaf. Kalau yang dimintai maaf tidak mau ngasih maaf, urusan dia, urusan kita selesai. Paham? Cocok? Begitu, jangan lebay. Ketimbang dimintai maaf kita aja lebay karena nggak dikasih maaf, sakit hati saya. Ngadu ke lakinya, kita datang ke rumahnya, dia banting pintu, jeger, kunci dari dalam. Kita ajak salaman, dia tarik tangan. Kita panggil assalamualaikum, dia pura-pura budek. Kita senyumin pura-pura gak lihat. Suatu hari papasan di jalan, dia minggir-minggir, melipir masuk siring. Ya salah dia, ngapain melipir-melipir? Kalau ketemu yang kayak gitu, kita sudah minta maaf, dia tidak mau mendengar. Dia abaikan permintaan kita, dia abaikan upaya kita. Kalau ketemu yang kayak gitu, tak ajari kali panjenengan. Ketemu yang kayak gitu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Yuk tebak-tebakan. Tebak-tebakan cak lontong. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Endasi nopo buntute? Buntutnya atau palanya? Ada yang jawab ekornya alias buntute, ada yang jawab palanya alias endasi. Tak ajarin jawabnya. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawaban yang benar EGP.
Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Jadi ibu-ibu kalau ketemu tonggone, apa kerabatnya atau temannya atau tetangga sekampungnya yang kereng, tahu kereng nggak bu? Kereng, bengal, ngotot, nyetet, ngeyel, merengkel. Ada nggak sih yang kayak gitu di Sidomukti? Mana orangnya? Kereng banget, ego merasa paling benar, dimintai maaf dia nggak mau, diajak islah dia nggak mau. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin EGP cocok nggak kira-kira? Jangan lebay pulang ke rumah sakit hati saya. Jangan apalagi ini kan baru selesai pilkades ya. Pilkades baru beberapa bulan kan dilantik, masih agak panas tuh pilkades. Subhanallah ya. Maka berdamai, islah satu sama lainnya, karena itu ciri orang yang bertakwa. Saya tak minum dulu ya. Bismillah. Bu, ibu-ibu tuh memang kalau ngaji harus dipanggil. Kalau nggak dipanggil khusyuk. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences, merem ketiduran dianya. Kalau dipanggil kan ngangkat lagi. Tapi begini, minta maaf sama tetangga itu belakangan, nomor 2. Keliling ke rumah-rumah saudara itu nomor 2, nanti belakangan. Keliling kampung urusan belakangan. Yang nomor 1 itu minta maaf dengan orang terdekat. Maka di majelis ini, di forum ini ingin saya tegaskan, orang pertama yang harus dimintai maaf oleh bapak-bapak adalah istrinya sendiri. Setuju nggak kira-kira? Tak ulang ya bu, jawab setujunya barengan bu. Orang pertama yang harus dimintai maaf oleh bapak-bapak adalah istrinya sendiri. Setuju? Keren. Tak belain jenengannya bu ya. Karena ngapa bu, zaman sekarang ini banyak laki-laki yang menyakiti istrinya sendiri. Tepuk tangan. Wah, dendam semua ini, saksi Domukti. Dendam semua tuh. Dengarin tuh bapak-bapak. Bapak-bapak nggak ada. Nanti nonton di YouTube bapak-bapak. Tolong ya bu, nanti YouTube-nya ditonton ya. Ustadz Suparman Abdul Karim judul YouTube-nya. Kasih tahu bapak-bapak, nih tonton nih. Laki-laki zaman sekarang hidung belang mata keranjang. Kecuali saya ya. Laki-laki banyak yang hidung belang mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak dimakan lagi. Mau dibuang saya, nggak dibuang menyakitkan. Subhanallah. Makanya tak kasih tahu kali bapak-bapak, wanita-wanita Indonesia itu hebat semua. Gitu begini. Survei membuktikan wanita Indonesia lebih kuat dari wanita dari negeri mana? Setuju tidak kira-kira? Lebih kuat. Kalau orang di Eropa lakinya selingkuh, bini selingkuh. Kalau perempuan nang Amerika laki pacaran, bini ikut pacaran. Tapi kalau Indonesia, mantep ibu-ibunya. Walaupun hancur hati, berkalang tanah, lembur rasanya jiwa, tetap bertahan demi anak-anaknya. Gitu begini. Ini ada cerita nih bu. Ibu bidan, ada bidan nggak di sini? Oh banyak ya. Ibu bidan, cantik, PNS, hidungnya mancung. Saya gini-gini tahulah bu, orang cantik sama orang jelek tahulah. Emang dikira kalau kiai nggak tahu gitu? Ya tahulah. Cantik. Datang ke rumah, kantung matanya sudah menghitam, nggak tidur beberapa hari. Nangis, matanya sembek, nangis nggak berhenti. Ada apa bu bidan?
Nggak bisa ngomong, nangis sepuas-puasnya. Kata saya, Bu Bidan, panjenengan nangislah sepuas-puasnya. Selesai nangis nanti baru saya ke depan, datang ke rumah. Saya tinggal dulu ke belakang. Udah puas nangisnya? Sudah Pak Ustadz. Mau curhat apa? Suami saya selingkuh. Selingkuh suaminya. Ah, itu mah mungkin gosip. Ini Ustadz, ada buktinya di dalam HP. Lagi pacaran sama ceweknya, ada videonya. Kan tidak bisa dimanipulasi. Apa jawab saya? Ibu PNS masih muda, cantik, cerai sama suami. Nggak apa-apa jadi janda. Dalam hati saya mikir, habis masa idah saya yang tanggung jawab. Allahu Akbar. Tepuk tangan, nggak apa-apa, tepuk tangan. Iya kan, itu laki-laki loh Bu. Ini saya ini membongkar rahasia bapak-bapak. Termasuk rahasia saya. Selesai masa idah biar saya yang tanggung jawab. Pun cantik, bidan, PNS, kurang apa? Apa jawab Bu Bidan? Ustaz, saya ini cuma minta doa datang ke sini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan pernah bercerai dengan suami saya. Karena kalau saya bercerai, anak saya punya ibu tiri kalau bapaknya nikah lagi. Punya papa tiri kalau saya nikah lagi. Biarkan saya yang hancur. Biarkan saya yang sakit. Biarkan saya yang terluka. Tapi jangan anak saya. Wih Bu, malu betul saya Bu. Saking isinya saya langsung ke dapur lagi Bu. Saking malunya. Saya ngambil wudhu, sholat duha saya Bu. Saking malunya. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Perempuan disakiti kayak manapun dia bertahan demi anak-anaknya. Laki-laki jajal bininya selingkuh, kelar hidup lo. Maka buat bapak-bapak, kalau ada orang pertama yang harus dimintai maaf adalah orang terdekat, yakni istrinya sendiri. Makanya Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan istrinya sendiri. Jadi ini pelajaran buat saya sebagai laki-laki dan buat bapak-bapak semua. Walaupun kita terhormat di luar rumah, banyak yang mengidolakan kita, tampak berwibawa, tampak sangat masyhur dan terhormat. Tapi kalau di rumah dia merendahkan istrinya sendiri, maka dia bukan laki-laki yang terhormat. Setuju gak kira-kira ya? Setuju. Makanya nggak salah bapak-bapak, sekali-kali senengin si istri. Wayahi gajian, gerogoh kantong kanan. Kantong kanan ya Bu, keluarkan duit 15 juta. Jengger. Ini duit apa papa? Uang belanja mama. Uang belanja buat tuku terasi, cabai, berambang, minyak goreng, ongkos anak sekolah, beli beras, bayar listrik. Cukup nggak Bu 15 juta? Cukup, banyak turahnya. Ini turahnya buat siapa papa? Buat mamah saja. Kalau ada turahnya, istrinya langsung Bu kesenangan mangkat nang dapur. Mama belum selesai, tunggu sini dulu, ada apa lagi papa? Rogoh kantong kiri, banting 15 juta lagi. Jeleger. Ini duit apa papa? Ini bonus buat mama. Bonus bulanan 15 juta, uang belanja 15 juta, bonusnya 15 juta, 30 juta. Mau nggak Bu?
ngimpi. Aduh bisa roboh ini taruhnya ini. Jedut langit ngimpinya. Tapi nggak salah dong Pak. Nggak salah kalau bapak-bapak mampu ngasih istrinya, membahagiakan istrinya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Karena laki-laki yang terbaik adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya sendiri. Maka orang pertama yang harus dimintai maaf oleh semua laki-laki adalah istrinya. Sebaliknya, orang pertama yang harus dimintai maaf oleh ibu-ibu adalah suaminya. Bu, cangkemmu itu loh Bu. Kadang-kadang nyakit di suami itu, ngedumelnya itu loh Bu. Nggak syukur. Mengapa banyak wanita masuk neraka? Nggak syukur. Ada aja kurangnya itu sama lakinya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba jajal, dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Banyak istri-istri yang nggak syukur. Udah nggak syukur suka manasin suami. Pak tonggone tuku mobil, bapak kapan? Panas kan lagi. Pak, tetangganya ganti TV, papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, papa kapan? Ya boleh kalau mau, tidak masalah. Perempuan itu yang masuk surga itu yang qanaah, yang nerimo. Makanya ibu-ibu tak ajarin kalau pengen masuk surga, nerimo ge. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 5 juta, nerimo. Dikasih 500.000, nerimo langsung. Kur dikasih 1000, is oke wae aku rapopo. Jangan dong Pak. Istri yang nerimo, syukur apa adanya. Ingat, jangan gampang panasan. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Gak bisa hidup begitu, gak bahagia. Syukuri yang punya kita. Bu, kalau kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu pandangan ke depannya jauh. Makanya laki-laki fokus. Ngebut di jalan tol berani. Karena jangkauannya jauh. Perempuan takut. Karena perempuan pandangan ke depannya terbatas, ke sampingnya yang lebar. Ibu-ibu itu ke sampingnya lebar. Makanya jenengan duduk begini nih, mandangin saya, tahu betul teman di sampingnya sudah nambah cincin. Tahu kan Bu? Tahu betul temannya nambah cincin, ganti gelang, tahu. Karena nggak perlu melihat, cukup klik sedikit ngelirik, ketahuan. Maka perempuan gampang panas-panasan. Kemudian yang berikutnya saya ajarin jenengan. Perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Perempuan kalau pengen masuk surga taat manut kalih bojone, taat kepada suami manut. Tapi kalau perempuan pengen masuk neraka gampang. Tak ajarin Bu, kalau jenengan pengen masuk neraka, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk neraka. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Bu, saya tanya, masak nasi itu kewajiban siapa? Jujur jenengan jawabnya, yang yakin ya. Masak nasi kewajiban siapa? Salah ya Bu. Masak nasi itu kewajiban suami. Setuju gak kira-kira? Kok dibelain gak setuju toh? Masak nasi itu kewajiban suami. Ini hukum Islam. Makanya ibu-ibu mulai besok pagi jangan masak. Ya kewajiban suami lah. Lapar semua. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami.
Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Golek duit kewajiban siapa? Suami. Ngomong anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana, yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Pak ceramahin nang kota Menggala, tulang bawang, ibu-ibu di Menggala berdiri semua, bagus Pak Ustaz. Baru kali ini Ustaznya belain kaum perempuan. Iya dong. Nah, kalian jenengan pengen tahu kewajiban istri kepada suami itu cuman ada satu tok, yakni taat manut perintah suami. Cuman satu, manut perintah. Makanya Bu, nek dikongkon masak, yo masak. Nek dikongkon mijiti, mijit. Nek dikongkon masuk kamar, masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, ah gegoh gawah Pak Ustaz. Podo wae sami mawon. Sarwa keneh semegiki nah samu saja. Emang sih gak ada bedanya. Maksudnya begini, mulai hari ini, mulai ibu-ibu berumah tangga, semua niatkan karena taat suami, keluar rumah karena taat suami, mangkat ngaji karena taat suami. Setuju nggak? Ngerumat anak karena taat suami, masak karena taat suami. Semua yang ibu-ibu lakukan kalau diniatkan karena taat suami, maka ibu-ibu bakal masuk surga semua. Walaupun ya Bu, jangan protes. Kata Nabi sama Ali dan Fatimah, Ali, kamu nyari nafkah keluar rumah, Fatimah bantu Ali mengerjakan pekerjaan di dalam rumah. Makanya ibu-ibu masak karena bantu suami, ibu-ibu ngepel karena bantu suami, ibu-ibu nyuci karena bantu suami, makanya pahalanya gede. Makanya perempuan yang nyuci baju suami, dari setiap bajunya dikasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Itu nyuci baju suami. Makanya Bu, khusus baju suami jangan pakai mesin cuci, mesin cucinya yang dapat pahala nanti. Khusus baju suami jangan pakai tukang cuci, jangan dikirim ke laundry, spesial baju suami cuci sendiri. Coba ibu-ibu kalau nyuci baju suami 10 sehari, 2 kolor. Bapak-bapak itu celana dalamnya ganti gak sih Bu? Ya kalau jorok gak ganti seharian, 24 jam. 2 kolor, katakanlah kolor pagi sama kolor malam. 2 kolor. Yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja, yang keenam baju koko, yang ketujuh baju ladang, yang kesembilan celana panjang, yang ke-8 celana panjang, yang ke-9 kolor pendek, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bar ngurumpi nih, bar marahi laki ya Bu ya, nyuci baju, ingat kata Papa, nyuci baju. Pak Yai, bajunya sudah bersih semua, yang bersih cuci lagi. Gitu dong. Tanya lakinya, Pak opo? Kolornya mana Pak? Ya tak enggak lama, lepas Pak. Kirain mengajak apaan, ternyata nyuti kolor tuh gini. Tuh Bu, enak jadi istri itu. Ibu-ibu ini nyucup tangan suami, nyucup ya Bu ya. Nyucup tangan suami, emah. Sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam kayak patak wajan itu ya Bu ya. Percis Hajar Aswad. Makanya ibu-ibu kalau pengen punya mantu, ingat anak gadisku, jangan cari yang kuning, jangan cari yang coklat, jangan cari yang putih, cari yang hitam aja sekalian. Biar pas Hajar Aswadnya. Nah, ilmu ini termasuk juga ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu ngeladen suami. Cuman modal melumah ya Bu ya, modal kur melumah. Ibu-ibu ngeladen suami sama seperti berangkat jihad fisabilillah dan berhasil membunuh 100 musuh.
di medan tempur. Keren. Ibu-ibu yang ngeladen suami, tapi harus pintar ngeladennya. Wayahi malam Jumat. Ini malam apa sih? Senin. Tange. Buat persiapan ya. Ini ilmu. Wayahi malam Jumat. Jeng jeng. Teng. Itu udah kayak film kolosal ibu ya. Suami pulang ke Duren udah ngasih kode. Munaro. Bang Ocit pulang. Prepet. Ibu-ibu di kode begitu langsung dandan yang cantik. Cara dandan gimana? Nggo kelambi sing lekton, sing kelek ketokan. Tapi jangan lupa nyukur bulu keleknya. Ini bulu keleknya semrawut, mana ketombean lo ya. Sing nganggo kelambi sing lekton, roknya rok mini. Boleh bu kalau dalam kamar. Yang nggak boleh tuh ke pasar. Nanti banyak yang khilaf termasuk saya. Hati-hati, ada jamaah saya bu ngaji yang gue kerudung, nek ke pasar yang gue lekton. Papasan saya sama di jalan, dia numpang motor pampasan. Saking groginya ketemu saya bu masuk siring. Allahu Akbar. Makanya bu sing istiqomah. Ya walaupun belum nutup semua juga jangan kelihatan semua. Ustadz juga manusia, ngelihat yang begituan bisa ngedredeg juga. Makanya hati-hati. Kalau dalam rumah silahkan dandan yang cantik ya bu ya. Bedak sekotak habisin gak apa-apa. Pakai lipstik yang merah, pakai minyak wangi sekejur tubuh. Ini mah boro-boro ibu-ibu mah tidur pakai daster, mana bau terasuk lagi. Bekasan masak tadi pagi dibawa tidur. Mending wangi, bau balsam campur autan. Mana matanya belean, hidungnya upilan, giginya jigongan. Makanya saya nggak bisa loh bu, ceramah pakai masker tuh nggak bisa. Karena lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Makanya jenengan tuh yang pakai masker jangan dipanteng kelamaan bu. Khawatir kebauan jigong sendiri. Guyon ya bu. Balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya dandan yang cantik buat suami. Ibu-ibu begitu suami masuk kamar, di pelajarannya ya, nggak apa-apa kelihatan dikit. Begitu suami masuk kamar, saya berdiri dikit ini, kaki kiri di depan, kaki kanan sejajar dengan badan, tangan di dada, dagunya diangkat, matanya mendelik. Persis Meriam Bellina. Keren kan? Tuh istri yang kayak gitu tuh saya doakan masuk surga semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh aku memerintahkan seseorang, kata Nabi, untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, saking istri harus taat kepada suami. Sekarang doa yang kedua. Lanjut nggak kira-kira? Tanggunglah, masih jam 11:04 kurang ya. Yang kedua, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Celakalah, jauh dari rahmat Allah orang yang disebut namamu di sisinya, dia mendengarnya tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Amin, jawab Kanjeng Nabi. Bu, kita ini rata-rata warga Nahdijin yang cintanya sholawat. Maka mudah-mudahan karena kita ini demen sholawatan, cintanya sholawatan, maka mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Orang yang pelit itu jauh dari rahmat Allah adalah orang yang disebut nama Kanjeng Nabi tapi dia tidak bersolawat. Maka buat hati kita menjadi sensitif, pikiran kita mudah mendengar,
ketika disebut nama Nabi kita langsung bersalawat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nantinya. Allahumma amin. Karena banyak juga sekarang ini orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan sholawatan. Karena begini, hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang yang baru hijrahnya dadakan. Tiba-tiba hijrah jadi ngerasa jadi ustaz, lalu berfatwa. Mondoknya kapan kita juga nggak tahu. Kita tanya, kamu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Hati-hati, belajar itu pakai guru. Belajar yang benar itu ke pondok, itu yang benar. Bu, selagi anaknya mau antar anak ke pondok, tak minum dulu. Bang Hadi jadi biasa. Baik, saya lanjutin. Selagi anakmu antar ke pondok, rezeki pasti ada. Jangan takut rezeki, takut enggak biayai. Kirim ke Jawa Timur, jangan tanggung-tanggung ya. Jawa Timur kejauhan Jawa Tengah, Jawa Tengah kejauhan Jawa Barat, Jawa Barat kejauhan Lampung Selatan, banyak pondok pesantren. Antar anak kita ke pondok. Masalah dia bakal jadi apa itu nasibnya, itu bagiannya. Yang penting anaknya mondok. Tapi ada juga kejadian anak-anak nggak mau mondok, ya jangan dipaksa. Dipaksa juga kadang kabur. Maunya TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, unilah, ya enggak apa-apa. Tapi bikin kesepakatan sama anak, boleh nak sekolahnya PAUD, TK, SD, SMP, sampai unilah, tapi sepakat kali bapak, sepakat karo mama, ngaji. Enggak boleh berhenti ngaji. Ngaji itu sampai kapanpun. Antar ke Pak Yai, Bu Nyai, antar ke Ustadz Ustazah. Tapi harus ingat, jangan salah milih. Itu Ustadz yang nggak cinta NKRI, bahaya kita. Dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong bid'ah. Jangan sampai sedemikian rupa. Antar ke guru ngaji. Jangan suruh mangkat dewe. Ini ada TPQ, ada TPQ nggak di sini? TPQ, TPA. Guru ngajinya takut. Anaknya sopo? Anak mama. Bapakmu namanya siapa? Ya bapak. Nggak jelas ini anak siapa. Itu nggak sopan itu. Harus diantar ke guru ngaji. Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustazah. Kalau cara di Bandar Lampung, Abi, Umi. Titip anak saya. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal, marahin. Kalau dia bandel ngelawan, gebuk pantatnya, nggak apa-apa, kami ikhlas. Tapi kalau dia goblok, ngajinya nggak nyambung-nyambung, yo sabar. Mungkin keturunan, nggak jauh beda sama bapaknya. Apa meneh mamanya? Iya dong. Ibu-ibu nggak boleh menyalahkan anak kalau goblok. Ya jangan-jangan nurun bapak atau mamanya. Walaupun kalau kata kiai saya, pada dasarnya tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Karena sebodoh-bodoh manusia kalau rajin pintar juga. Tapi sepintar-pintar manusia kalau malas ya goblok juga. Ingat kalau kata Gus Baha, tahu Gus Baha? Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Beliau adalah ulama yang sudah menginternasional. Cuman nggak bisa diundang ke sini karena beliau bukan kiai amplop, bukan ya. Kemana-mana numpak bis, luar biasa. Itu kiai tenanan itu. Kemana-mana numpak bis, motor biasa. Saya kadang-kadang tuh malu kali Gus Baha itu. Ilmunya luas sekali. Kalau kata Gus Baha, santri-santri yang pintar di pondok sama santri-santri yang bodoh, kadang-kadang yang sukses yang bodoh, yang pintar kurang sukses. Karena yang sukses maunya tinggal di kota, merasa bisa bersaing di kota.
Tapi yang bodoh-bodoh pulang ke Ketapang, pulang ke Waisido Mukti, sing bodoh-bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya santri tetap pinter kan? Di kampung, nang desa, santri sing bodoh ini tadi, dialah yang paling pinter. Dibikinkan TPQ, TPA, ada yang hibah tanah, bikin madrasah, bikin diniyah, bikin pondok pesantren, indilalah. Yo kok rezekinya turah, lancar, berkah. Pondok pesantrennya gede. Pondok pesantrennya gede, menjadi salah satu pondok pesantren terbesar. Si santri bodoh menjadi muasis pondok pesantren. Si santri yang pintar tinggal di kota ngontrak. Nah ini kenyataan, betul. Saya punya Pak D-nya istri saya itu, punya pondok pesantren, salah satu pondok pesantren terbesar di Lampung. Disebuti banyak, Mbah Yai Mujid dari Darul Ulum. Itu nggak terkenal pinter nang pondok, tapi begitu bikin pondok luar biasa, ribuan santri. Maka dari itu nasib nggak ada yang tahu, maka kirim anak ke pondok pesantren. Di pondok pesantren Al-Mutakin, pengasuh pondok pesantrennya hafal Quran 30 juz. Namun dosen teknik sipil di Unila, pan keren. Dosen loh Bu. Beliau niki Gus, keluarga besarnya kiai di Jawa Tengah. Kata Romo Yai, "Le, kamu kalau mondok udah puas, kitab udah pakar, Quran sudah habis 30 juz. Nggak usah masuk UIN lagi, nggak usah masuk IAIN lagi. Masuknya UGM, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik Sipil." Keren kan Bu, dosen Unila, doktor, hafal Quran 30 juz, tapi pulang ke rumah punya pondok pesantren. Subhanallah. Sekarang anak pondok nggak ketinggalan zaman. Iyalah nek zaman biyen anak pondok mah katro-katro, kucel-kucel. Ngeliat anak SMA keren-keren pakai bahasa Inggris. What is your name? My name is Suparman Abdul Karim. Anak pondok ngiri. Akhirnya anak pondok bahasa Arab. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata anak SMA hebat, anak pondok bahasa Arabnya fasih. Iya bahasa Arab juga itu. Itu zaman biyen masuk Fakultas Kedokteran Unila. Kemarin Bu, anaknya teman saya Kiai Ihya Ulumuddin yang punya pondok pesantren Batu Putu, Madarajul Ulum, Bandar Lampung, anaknya hafal Alfiyah Ibnu Malik, masuk Fakultas Kedokteran Unila, hafal Alfiyah. Sekarang sudah ada jalurnya, hafal Quran 30 juz, masuk Fakultas Kedokteran, masuk Akademi Militer TNI, masuk Akademi Kepolisian Akpol. Maka kirim anak ke pondok. Baik, yang terakhir, doa malaikat Jibril. Ba'da man adraka walidayhi aw ahadahuma, jauh dari rahmat Allah. Barang siapa yang membersamai kedua orang tuanya, salah satunya atau dua-duanya, tapi dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Punya orang tua? Ada nggak yang lahir dari batu di sini? Enggak ada. Atau hanyut di got gitu, enggak ada. Ingat ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Ini zaman-zaman modern, di mana di zaman ini wa antalidal amatarabbatah, banyak budak-budak yang melahirkan tuan. Apa itu budak yang melahirkan tuan? Bukan budak Palembang, kanye budak Semende, budak Ugan, lain barudak Sunda. Budak yang melahirkan tuan itu ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses,
anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Apa? Daripada bayar babysitter, mama aja ya yang ngasuh anak saya. Di WC Domukti ada nggak? Waduh, jangan-jangan tersungging semua ini ya. Ya iyalah, namanya Mbah Putri ya Bu. Daripada orang lain yang ngasuh mending mbahnya. Tapi anaknya nggak tahu terima kasih. Punya mantu nggak tahu terima kasih. Ketiban anak lanang pengen ngasih mamanya duit bulanan, mantunya monyong. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Monyong aja. Ketiban laki pengen kelon. Pengen kelon sama mak lu sono. Allahu Akbar. Itu mantu kurang asem namanya ya Bu. Ini bahaya. Ibu-ibu nggak boleh mencemburi orang tua suami, nggak boleh. Karena surganya suami ada pada keridoan ibunya. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Makanya saya jadi ingat perkataan ibu saya. Bu, saya ingat perkataan ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia Bu, isone bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umat dek denak minta. Ame anak sare, umat nangis yang malam. Nah ibu, ini benar. Jadi ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Saya terjemahin ya Bu. Ame anak lemah, umat dek denak minta. Ne anake seneng, ne anake sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak Bu? Nggak pengen minta kan? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi mbok ya Bu, jangan ditawari ya Bu ya. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini sarjana tapi geblek. Nelpon saking Bandar Lampung, Mae, apa kabar? Sehat nang? Ono apa nang? Mama masih punya duit? Masih. Perlu dikirim nggak? Nggak usah nang. Nggak, mama ngomong kurang nggak kira-kira? Nggak usah nang. Lo ngapain nanya? Anak yang cerdas tak perlu bertanya dengan orang tua. Kalau ada kasih. Yang namanya orang tua pasti bohong sama anak. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umat nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu, betul? Setulus-tulusnya suami Bu, tulusnya dulu waktu masih pengantin baru. Pintu mobil aja dibukain kan. Ilah gaya lo. Coba kalau sudah lama nikah, apalagi bininya udah melar semua. Udah melar kayak dikasih baking powder, melar. Suruh buka sendiri. Ibu-ibu masuk angin minta dikerokin, malah kena marah. Sebaliknya setulus-tulusnya istri belum tentu. Suami stroke, bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor kelep, tapi cerewet. Istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Repotin orang aja. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Baik, terakhir saya mau ceritain. Kejadiannya begini. Jadi bapaknya sakit, mamanya telepon anak wedok. Anak wedoknya sudah berkeluarga. Dok, lagi apa? Bar masak mak. Ada apa? Bapak memeriang loh dok.
Tuh suaranya di kamar menggigil. Tolong ditengok. Ya mak, saya pamit suami dulu ya mak. Nah ini istri soleha. Walaupun nengok bapak pamit suami. Telepon laki di kantor. Pak, bapak sakit loh pak. Boleh nggak saya nengok? Oh boleh. Bilang sama mama sama bapak, pulang kantor saya nyusul. Itu mantu soleh. Istrinya pengen nengok orang tua, ya diperkenankan dong. Sampai di rumah orang tua, mana bapak mak? Tuh di kamar. Lihat di kamar tuh. Suaranya begitu. Dok, kata si mama, coba sekali-kali bapak dipijiti. Apa kata anak wedok? Enggak lama, enggak biasa. Payah ibu-ibu ini. Mijitin suami semangat. Ketika mijitin bapaknya enggak lama, enggak biasa. Udah nggak apa-apa, kamu duduk sini cari mama, biarkan bapakmu tidur dulu. Itu boneka kamu loh, Duk. Iya mak, kok masih ada ya? Boneka, waktu dia masih kecil sampai dia sudah berkeluarga dan punya anak masih ada. Kamu ingat nggak, Duk? Itu gimana sejarahnya? Bapakmu dulu meriang, mau berangkat ngantor, mama kasih duit pak, tuku obat, biar kerjanya enak. Pulang ngantor bukannya tuku obat malah tuku boneka. Pak kok dibelikan boneka? Cari bapakmu, biarlah ini sakit biasa. Kasihan sama anak wedok. Sejak kemarin minta boneka, cuman belum kebeli. Itulah seorang ayah. Ayah dimanapun ia berada dan siapapun dia, paling tak tahan tampak tak berdaya di depan anaknya. Betul nggak kira-kira? Anak minta HP Android loh bu, biar sama kayak orang-orang. Tahan ngutang, betul apa betul? Tahan ngutang biar anaknya nggak beda sama orang lain. Beliin boneka pak cari nih mama, payah. Bukannya berobat malah beli boneka. Dok, kamu lulus SMA ya dok? Merantau nang Jogja. Pas di full bis, zaman bis dulu, bapakmu pengen betul peluk cium kamu. Tapi nggak jadi karena kamu sudah gadis, takut kamu risih. Terus tiap minggu mama telepon ibu kos, zaman telepon wartel dulu. Bapakmu sing ngongkon, saking khawatirnya sama kamu. Kamu sudah ya do, pakai toga, dandan cantik, make up artis persis Nisa Sabian. Bapakmu pengen betul peluk cium kamu, tapi nggak jadi do, karena kamu sudah dewasa. Takut kamu malu sama teman-temanmu. Pas kamu nikah ya do, akad nikah. Selesai akdun nikah, bapakmu ngilangkan do. Iya mak, orang sampai nyariin bapak, pak penghulu nyariin bapak kemana? Mama nyari ke belakang ya do. Di kamar belakang bapakmu sedang sujud, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, aku sudah menghantarkan anak gadis saya sampai menikah dengan selamat. Oh ibu, si anak wedok langsung nangis beres milik, langsung masuk kamar pak, tak pijitin ya pak. Luar biasa. Andaikan semua anak itu tahu apa pengorbanan ayahnya, tidak akan pernah ada anak yang berbatas dengan ayahnya. Andaikan semua anak itu sadar bagaimana pengorbanan ibunya, takkan ada satupun anak yang akan durhaka kepada ibunya sendiri. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya akhiri dengan pantun. Hidup ini terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Telepon pasaran sumur ya. Baik, demikian, silakan tepuk tangan dulu. Itu saja dari saya. Ibu-ibu yang punya Android atau anaknya, tolong bantu subscribe-nya di channel YouTube saya, Ustadz Suparman Abdul Karim. Itu adalah channel Ahlus Sunnah wal Jamaah, membela amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Nahdlatul Ulama, termasuk membela NKRI dari kelompok radikalis teroris. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.